على محمد يا ربي صل عليه وسلم bilaihin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dulu hatinya dengan sholawat, bilaihin selamat nanti di hari kiamat, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Pertama, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini seperti biasa kita dapat menghadiri pengajian ini. Salawat dan salam selalu tertuju kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, apa kabar semua? Sehat? Sehat, makan daging kurban, ya? Baik ibu sekalian, mudah-mudahan jangan sampai hilang hari raya ini, Bu, ya. Baik ibu sekalian, kita mengulang kaji tentang bagaimana sholat yang khusyuk. Bagaimana sholat yang khusyuk. Memang sholat itu, ya, disebutkan dalam Quran, ya, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Nah, kan qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Mukmin yang bagaimana? Nah, dijawab oleh Allah, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalau alladzina hum fi sholatihim khashi'un, khusyuk. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Sungguh beruntunglah orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, sekarang sholat yang khusyuk itu bagaimana? Banyak keterangan para ulama di sini bahwa khusyuk itu asal katanya, ya, khusyuk, ya, dalam Al-Quran banyak sekali khusyuk itu dikatakan khasya'a yakhshu'u, khasya'a yakhsha'u khusyu'an, khasya'a yakhsha'u khusyu'an, artinya tunduk, ya, rendah, merendah, takluk.
Dalam kamus yang lain disebutkan sukunu, tenang, sukut. Ya. Kemudian disebut juga khusyuk itu adalah tadarru', merendahkan diri. Hanya saja pada umumnya kata-kata khusyuk itu lebih banyak dipergunakan untuk anggota tubuh. Ya, anggota tubuh, sementara kata-kata khudu', kata-kata khudu' ya, lebih banyak dipergunakan untuk hati. Hati yang khusyuk. Ada juga orang nyebutnya salat yang khusyuk, hati yang khusyuk. Nah, yang lebih tepatnya kalau salat itu kata-katanya khusyuk, kalau hati khudu'. Artinya sama-sama merendahkan diri kepada Allah. Khusyuk dan khudu', merendahkan diri kepada Allah. Hati yang rendah. Sementara para ulama banyak menyebutkan kata-kata ini ya, yang khusyuk. Disebutkan khusyuk berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan melemparkan pandangannya ke bawah, ke bumi, lalu ditundukkan kepalanya dan dipeliharanya suaranya. Ini banyak sekali pengertian. Artinya orang yang sholatnya khusyuk, pandangannya ditundukkan ke bawah sampai melihat sejadah saja, tidak melihat ke langit, ke kiri dan ke kanan. Kemudian anggota badannya juga dipelihara, dijaga, tidak kerasa gerusuk ke sana kemari. Ya. Nah, ini menurut pandangan ulama. Ya. Ya. Kemudian kata-kata khusyuk ni ya tadi kata-kata khusyuk berdasarkan berbagai riwayat adalah dengan menundukkan kepala dan melihat tempat sujud, tenang melakukannya, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, menundukkan pandangan, menundukkan hati dan menjaga penglihatan. Sementara ada pendapat lain, khusyuk itu di dalam sholat mengosongkan hati. Yang namanya khusyuk itu mengosongkan hati dari kesibukan di luar sholat yang akan mempengaruhi anggota tubuh dan pikiran. Itu namanya khusyuk. Jangan nanti ditanya, kita nih sholat semayang harus khusyuk. Bu, khusyuk itu apa? Nah, khusyuk itu apa? Menundukkan kepala, tidak melihat ke kiri dan ke kanan. Ya, jangan melihat ke kiri dan ke kanan. Anggota tubuhnya tenang. Kemudian mengosongkan hati, dan hati kita hanya tertuju kepada Allah. Tidak terpengaruh dengan kegiatan-kegiatan di luar sholat. Kegiatan di luar sholat apa?
masak, ya Bu ya, main HP kan, tuh, main HP, ya ada barang yang hilang, ya, kemudian kesulitan hidup, bermacam masalah di luar sholat. Nah, itu tidak mempengaruhi hati kita dalam sholat. Artinya kita lepaskan semua itu. Semua permasalahan tadi jangan kita bawa dalam sholat. Payah Ustadz tadi masalah itu muncul dengan sendirinya. Itu tanpa diundang. Allahu Akbar. Kita mulailah Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Ya, tadi lupa matikan air keran masih hidup. Nah, ya, macam mana ni awak nak sembahyang? Allahu Akbar. Petir pula keluar. Masya Allah, hari hujan ni, pakaian belum dipakai. Seharian jemur pakaian sudah mau kering, hari hujan. Allah sami Allah gimana bila Allahu Akbar. Jadi permasalahan itu timbul dengan sendirinya. Gitu. Tak diundang-undang. Sikok pun tak ada yang tombol yang kita pencet di otak kita kan. Tak ada. Nah, numpuk semua dalam sini. Semua masalah numpuk semua. Belum lagi soal anaknya SPP belum bayar, ini sudah mau masuk sekolah, tambah lagi bukunya belum beli, kemudian bajunya, sementara laki dia bertingkah pula. Ya, anak yang tua macam itu pula menghamili anak orang. Anak yang kedua lah ketangkap narkoba. Kiamat lah. Kalau sudah seperti itu kiamat orang tua dah Bu ya. Nah, itu semua masuk di kepala. Mumet. Mana tukang kredit datang baik. Iya. Tiap hari dia datang. Aduh. Nah, ini. Jadi memang sulit. Wa innaha lakabiratun ala khashi'in. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuk bersama orang yang rukuk, ya. Kemudian memang itu terasa berat. Kemudian di sini disebutkan as-salatu mahallul munajat, mu'dinul musafa. Salat itu adalah sarana untuk munajat kepada Allah serta sumber penyucian. Jadi sholat kita adalah tempat bermunajat, artinya meminta sesuatu, berdoa. Ya. Wal khusyu'u wa huwa sukunul a'dha. Dan khusyuk itu adalah ketenangan anggota badan. Wa hudurul qalbi, dan hadirnya hati. Wa tudabbirul qiraati wa tafahhumuha. Ya. Hadirnya hati memperhatikan bacaan-bacaan sholat serta memahami apa yang dibaca. Ini sudah mulai mengerucut tentang khusyuk dalam sholat.
Fa inna ma yataqabbalu Allahu minas salati biqadril khudur. Ya. Karena sesungguhnya berhadapan dengan Allah dalam solat hendaknya sepenuh hati. Ya, biqadril khudur. Wa yahrumur riya, dan haram hukumnya riya. Apa itu riya? Riya artinya minta dipuji, ya, ingin dipuji, pamer-pamer. Ya. Itu haram hukumnya. Wa yahrumun riya fi sholati. Haram hukumnya riya dalam solat. Wa ghairiha, dan lainnya. Wa huwal amalu li ajlin nasi. Ya. Itulah beberapa amalan-amalan manusia yang harus diperhatikan. Jadi keterangan-keterangan khusyuk dalam sholat ini paling tidak ada dua kesimpulan, ya. Pertama adalah ikhlas. Khusyuk itu menurut kesimpulan dalam buku ini adalah ikhlas. Wa huwal amalu lillahi wahdah. Dia adalah merupakan amalan-amalan semata karena Allah. Itu namanya khusyuk. Kemudian disebut amalan-amalan khusyuk itu adalah hudur. Wa huwa ayya'lama bima yaqulu wa yaf'al. Ya. Dia mengerti, memahami makna ucapan dan perbuatan-perbuatan, baik itu tentang syarat, rukun, dan lain sebagainya. Itulah pengertian khusyuk dalam sholat. Kalau pengertian bahasa saja, yang namanya khusyuk merendahkan pandangan, menundukkan kepala. Khusyuk menurut bahasa sama dengan khudu'. Tapi ada bedanya. Kalau khusyuk itu adalah pasangannya ke jasmani. Seperti badan anggota tubuh kita ini merendah, merunduk. Tapi kalau khudu' pasangannya adalah hati. Hati yang merendah. Rendah hati, ya. Nah, berarti kalau misalnya, woi orang nih khusyuk nian, itu sholat seperti itu. Oh, orang ni khudu' nian, berarti hatinya itu hati yang rendah hati.